Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Jadi pagi-pagi datang ke sini sudah pada sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pelajaran? Sudah. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Kita pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang ketua kelasnya silakan dipimpin doanya nak. Ayo ya, siap-siap semua berdoa ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wahdi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Berdoa selesai. Very hormat. Selamat pagi, guru. Pagi anak-anak semua. Nah sekarang nasional. Silakan berdiri anak-anak ya. Jadi ini lagu silakan ya. Love TikTok. Ini lagu salah satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanahku, tanah di sanalah aku berdiri. Indonesia airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia yang merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Silakan duduk semua. Hari ini kita akan belajar tema 2. Tapi sebelumnya silakan dinaikkan bukunya. Terus pulpennya. Di situ ada tema 2 pada halaman kedua, yaitu rukun dalam kemerdekaan. Tema 1 ya. Silakan dibuka, bacakan buku tulisnya anak-anak. Sudah siap semua? Jadi hari ini pelajaran yaitu ada bahasa Indonesia dan ada juga IPA. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Ada yang pernah kira-kira ingin mengetahui sesuatu, misalnya apa? Pada saat kapan biasanya kita bertanya? Ada yang bisa? Pada saat kapan kita bertanya? Ayo misalkan ya. Yaitu jika ingin mengetahui sesuatu seperti nama seseorang atau di mana tempat tinggalnya. Ya, bagus. Nah, pada saat ingin mengetahui, siapa yang tahu? Siapa lagi? Ayo, coba. Ini kelompok dua ini. Ayo, angkat tangan siapa? Ayo, silakan. Pada saat kapan biasanya kita bertanya? Ayo, nak. Ayo. Ayo. Mana baca suaranya keras.
Nah, kita akan dengarkan sambil mendekatkan. Di sini ada teks proklamasinya ya. Kami bangsa Indonesia menyatakan proklamasi. Coba perhatikan ya. Lagi mati lampu jadi suaranya nggak bisa kedengaran. Ini mikrofonnya ini kurang terdengar suaranya. Di sini kita akan sama-sama membaca teks proklamasi. Coba sama-sama membaca, yaitu proklamasi. Ayo. Kita kami bangsa Indonesia dengan ini Kami menyatakan Indonesia merdeka. Hal-hal yang mengenai, baca di atas, yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan tingkatnya. Jakarta 17 Agustus tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Jadi tadi karena suaranya nggak kedengaran ya, ini ada pertamanya langsung Bapak Insinyur Soekarno. Jadi tadi ada suara langsung dari Bapak Insinyur Soekarno yang membacakan proklamasi. Nah sekarang, di sini ada teks proklamasi. Coba perhatikan dan baca sebentar, 5 menit saja di dalam hati. Lihat halaman 2. Coba dilihat nanti tentang teks proklamasi ini ya. Setelah membaca teks proklamasi ini, kita akan mengetahui peristiwa-peristiwa penting. Coba sekarang perhatikan ya, peta pikiran. Kita akan isi peta pikiran tadi itu yang ada di bukunya dan di KPD-nya nanti dengan peristiwa penting yang ada di teks bacaan yang kita telah baca. Nah, coba diamati, perhatikan baik-baik. Kemudian kita akan mengisi KPD-nya nanti ya. Pembacaan tidak membaca keseluruhan, biasanya akan ada sesuatu yang berbeda dengan pendapat kita dalam teks. Karena
digunakan untuk mencari informasi penting tentang proklamasi kemerdekaan. Nah, di situ misalnya siapa yang membaca Insinyur Soekarno. Karena tadi kadang-kadang bisa kita dengar ulang ya. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam bentuk yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Hatta adalah Muhammad Hatta itu adalah wakil dari presiden. Jadi jangan sampai membedakan menentukan antara Soekarno dan Hatta. Soekarno itu adalah presidennya, wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, kadang anak-anak juga tidak mengerti. Ibu karena membaca tesnya Soekarno Hatta, jadi di situ namanya disatukan. Ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tetapi dia singkat ya, disingkat saja. Jadi Soekarno Hatta itu bukan satu orang, tapi dua orang ya. Ada Insinyur Soekarno sebagai presidennya, itu tadi terdiri dari tadi itu adalah muatan bahasa Indonesia tentang kalimat atau kata tanya. Kemudian sekarang kita akan lanjut kepada muatan pelajaran IPA. Nah, di sini ada ciri-ciri pembelajaran bahasa Indonesia dan ada pula untuk pembelajaran IPA. Ini materinya kita hari ini. Ini adalah ciri-ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Sekarang ibu mau bertanya, kira-kira anak-anak antara ibu sama Rizka, jadi setiap benda atau makhluk hidup pasti mempunyai ciri. Mana suaranya? Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Soalnya sudah agak siang, jadi kayaknya sudah lemas. Coba sama-sama kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat? Nah, suaranya masih lemas. Sudah semangat? Semangat? Terus, nah, jempol. Nah, sekarang karena sudah semangat, coba ciri-ciri. Nah, biasanya manusia atau makhluk hidup yang lain mempunyai ciri-ciri khusus yang membedakan makhluk yang satu. Di sini si Ayu dan si Rizka sama-sama perempuan. Terus siapa yang membedakan? Padahal sama-sama perempuan nih, sama-sama dia kelas 6, umurnya juga sama. Apa kira-kira yang membedakan? Misalnya ciri-ciri khususnya itu warna kulitnya, kemudian apa lagi? Tinggi badannya, terus apa lagi? Mukanya, rambutnya, terus apa lagi yang kalau ini? Apanya lagi biasanya membedakan? Ya, hidungnya. Nggak usah malu ya, jadi suaranya dibesarkan supaya agak kedengaran. Nah, jadi yang membedakan biasanya ada ciri-cirinya, kulitnya ada yang hitam, ada yang kecoklatan, ada yang agak kuning langsat. Kemudian apa lagi? Nah, itu yang menjadi adalah makhluk hidup. Dan tumbuhan mempunyai ciri-ciri khusus untuk beradaptasi. Kita perhatikan video di atas ya, karena kita sudah mengetahui ciri-cirinya itu adalah hal yang membedakan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Bagus. Sekarang kita Hal ini dilakukan untuk mencari makanan dan menghindarkan diri dari kepunahan. Mereka mempunyai kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan tempat hidup atau habitat
habitatnya. Cara penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya disebut adaptasi. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Untuk ciri-ciri khusus. Apa ciri-ciri khusus pada tumbuhan? Lingkungannya untuk mencari makanan dan dapat bertahan hidup. Tumbuhan juga perlu melindungi diri. Tumbuhan tersebut harus dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Marilah kita belajar tentang habitat tumbuhan. Habitat tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Tumbuhan hidrofil, sebagian tubuhnya air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. 2. Higrofil, tumbuhan fagis. Tumbuhan higrofil atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. 3. Xerophyll, yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Bisakah kalian menyebutkan ciri-ciri khusus tanaman? Contohnya. Kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Sebagai tempat tumbuh, kandungan nitrogen di rawa-rawa sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, tumbuhan kantong semar bergantung pada serangga sebagai makanannya. Serangga mengandung banyak nitrogen. Bagaimana cara kantong semar menangkap serangga? Daun kantong semar berbentuk seperti piala, yaitu cairan manis bahan pembuat madu. Dan daun inilah yang melarutkan serangga. Kemudian daun akan menyerap nitrogen dari serangga tersebut. Tumbuhan Rafflesia tidak memiliki klorofil. Untuk mendapatkan makanannya, tumbuhan ini hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan menjalar di hutan. Batang tumbuhan Rafflesia terdiri dari jaringan benang halus yang tumbuh di dalam jaringan tumbuhan inangnya. Tumbuhan ini baru terlihat ketika garis tengahnya sekitar 1 meter. Bunga ini mengeluarkan bau seperti daging busuk atau bangkai. Apa maksud bau busuk tersebut? Tumbuhan Rafflesia berkembang biak melalui penyerbukannya dibantu oleh lalat. Untuk memandu lalat yang datang, bunga ini memiliki bagian yang dapat memandu air, rendah dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Inilah batang teratai. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen air agar masih tetap dapat bernafas. Bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu-bulu peka pada daun. Kedua bagian daun akan mengatur dengan cepat. Kemudian daun akan mencernakan serangga dan menyerap nitrogennya. Kaktus biasa tumbuh di daerah padang pasir yang panas dan kering. Di daerah padang pasir dalam sehari bisa turun hujan. Ketika turun hujan, kaktus menyerap air sebanyak mungkin. Kaktus mempunyai satu akar yang lurus panjang masuk jauh ke dalam tanah dan akar-akar samping yang banyak menyebar. Akar-akar ini menghisap air hujan sebelum air itu menguap. Kemudian airnya disimpan ke dalam batang yang gemuk. Batang kaktus dilindungi oleh kulit yang tebal, padi, jagung, dan masih banyak lagi. Pohon pisang menggulungkan daunnya di musim panas, dan musim angin merobek daunnya. Anak-anakku, demikianlah penjelasan Mem Anda tentang ciri-ciri yang dimiliki tumbuhan untuk Nah, di sini tadi kita sudah mengamati video
Nah, Ibu lanjut di sini trofit. Itu adalah lumut ini biasanya tumbuh di tempat yang lembab, seperti di gunung atau di batu-batu yang sering kena hujan, kena air, lembab ya, sering kena air. Misalnya dekat sumur, biasanya kita sering menemukan lumut. Sedangkan tumbuhan pakis, ini pakis Ibu sudah bawa langsung pakisnya ya. Ini pakisnya, ujung yang muda ini biasanya menggulung ya. Ini tumbuhan pakis. Ini contoh tumbuhan pakis. Nah, biasanya dia hidupnya di gunung atau di sekitar sungai, di pinggir sungai biasanya banyak pakis ini, karena dia menyukai tempat yang lembab. Nah, kemudian akan hidrofit. Atau tempat yang lembab. Sekarang eceng gondok ini kira-kira tumbuhan apa ini tadi Ibu bilang? Tumbuhan yang hidup di permukaan air. Iya, bagus. Mana suaranya? Hidup di permukaan air. Ya, bagus Rizka ya. Yang lain, tumbuhan yang hidup di Permukaan air. seperti anak-anak ya. Karena tumbuhan ini adalah tumbuhan yang hidup di permukaan air. Sebagian hidup di permukaan air dan sebagian pula ada di dasar, di bawahnya air ya. Jadi dia tidak bisa hidup di tempat yang kering atau hidrofit. Nah, kemudian di sini kalau perhatikan, Ibu punya media lagi nih. Ini namanya media. Nah, di sini coba lihat ini, lihat. Gimana anak-anak? Coba lihat. Kira-kira apa kira-kira nama tumbuhan ini? Ada yang tahu? Ayo, yang ditunjuk sama Ibu apa kira-kira ini? Yang bergerak kantong semar ya, kantong semar. Namanya kantong semar. Jadi tumbuhan ini, karena tumbuhan ini berada di hutan yang curah hujannya itu sangat lembab. Jadi hutan yang jarang ditemui oleh manusia. Jadi hutan yang sangat ini. Ada yang tahu? Yang kedua ini apa? Coba. Apa namanya itu? Itu tadi namanya bunga bangkai atau bunga rafflesia. Kemudian ada yang ini kalau lihat ini. Yang ditunjuk sama Ibu apa itu kira-kira? Ayo, mana suaranya? Pakis. Tadi kan sudah Ibu sebut. Sudah keluar ya, Ayo, Ibuan apa itu? Mana suaranya? Pakis. Nggak usah ragu. Pakis. Ya, tumbuhan apa? Ya, kedua ini suaranya nggak usah malu-malu. Ibu Nah, jadi tumbuhan ini adalah tumbuhan pakis. Tumbuhan yang hidup di daerah yang yang mempunyai ciri-ciri khusus seperti daun yang melengkung. Biasanya kita masak di rumah ya,
Hidrofil. Nah, silakan kalian bekerja kelompok. Di situ kalian akan mengisi peta pikiran yang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jadi di sini NKPD-nya ada, jadi dibaca baik-baik ya NKPD-nya. Kemudian di situ ada muatan bahasa Indonesia tentang peta pikiran. Kemudian ditanya itu mengamati tumbuhan yang ada di depan kalian. Misalnya ini ada kaktus, lidah buaya. Silakan disebutkan. Ibu kasih waktu 15 menit. Setelah itu silakan diisi sesuai dengan teks bacaan. Sesuai dengan teks proklamasi. Setelah itu kita akan presentasikan diisi. Baca dulu presentasinya, kemudian diisi peta pikirannya. Ya silakan. Ayo semangat. Ayo semangat. Silakan diisi ya. Ini aja namin makin magdewang isi. Oh, sekali dulu. Ibu goreng ya. Silakan ya. Mau sini lagi. Silakan amati di IPA-nya itu, silakan diamati. LKPD yang bagian IPA itu silakan diamati tumbuhan yang ada di depannya. Kemudian coba perhatikan apa yang LKPD-nya itu, perhatikan. Di situ disuruh sebutkan nama tumbuhannya. Kemudian kira-kira habitatnya. Setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikannya untuk dipresentasikan 3 orang satu kelompok ya. Sudah semua sudah? Alhamdulillah. Kemudian silakan diangkat tangan kelompok 1 dipresentasikan ke depan. Silakan Pak, di situ ada bahasa Indonesia dulu. Peta pikiran, kemudian ada lagi ciri tumbuhannya ya. Diperbaiki ya. Ini ada ya. Silakan dibaca. Peta pikirannya ya. Silakan diperhatikan yang lain. Tolong diperhatikan, amati. Mungkin ada temannya yang keliru, bisa diperbaiki. Apa yang kamu ketahui tentang proklamasi? Mengapa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi proklamasi kemerdekaan terjadinya? Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana pembicaraan teks proklamasi? Dikasih kesempatan yang temannya saja. Yang sana Peristiwa proklamasi kemerdekaan diform oleh Tentara Amerika. Kesempatan itu digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebas diri dari pembacaan teks dilakukan IR Soekarno dan bendera merah putih dikibarkan. kemudian jadi masuk pelajaran IPA-nya, ayo ciri-ciri tumbuhan. Dan satu lagi ya. Kedua, nah perhatikan dulu di depannya, perhatikan punya, silahkan baca ciri-cirinya. 1. Tahunnya berbeda. Kemudian lalu lanjut, Tempat kering. kemudian ciri-cirinya apa? Nama tumbuhannya kaktus. Ciri-ciri daunnya berduri habitat tempat kering. Ya betul ya. Nama tumbuhan pakis. Ciri-ciri daunnya lebar, nipis. Habitat tempat yang lembab. Kemudian lanjut. Nama tumbuhan kangkung. Ciri-ciri daunnya lebar, tipis, batangnya berongga, akarnya di dalam air. Habitat tempat berair hidrofil. Terus, ada yang menanggapi? Bagaimana? Ayo, kelompok 2. Bagaimana? Presentasi temannya sudah bagus atau belum? Ya, bagus. Sudah betul tidak? Sudah? Nah, sekarang tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Silakan
pada proklamasi kemerdekaan terjadinya. Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Di mana dibacakan teks proklamasi? Ya, kemudian pagi hari pada tanggal 7 satu juga yang pada teman-temannya. Sudah paham? Tapi jangan kelompok dua. Kemudian nanti orang ketiga. Oke. Maju. Sudah baca baca. Ayo. Jadi semua sudah mempresentasikan. Kamu semangat. Ya, sekarang sudah diam saya sudah. Sekarang silakan bergerak. Kelompok 1, Ibu nilai presentasinya mendapatkan nilai 100. Kelompok 2 mendapatkan 9. 90. Bagus ya, semuanya bagus. Cuman tadi cara menyampaikannya saja ya. Di sini kami tugas tidak ada yang ragu. Perhatikan, tidak ada yang ragu, tidak ada yang salah, dan tidak ada yang pelit saja. Kurang berani mempresentasikan padahal hasil karyanya sendiri. Jadi di sini ibu tidak mau, tidak katakan ini sama sekali ya. Nanti ke depannya kita akan belajar seperti ini tadi, maka harus berani. Apapun yang dihasilkan sama kita, tidak ada kata minder, tidak ada kata halu saja, tidak ada kata-kata seperti itu ya. Nah, di sini sudah ya. Nah, ibu sekarang adalah semua sudah paham atau belum? Sudah paham atau belum? Sudah. Nah, alhamdulillah ya. Sudah paham. Nah, yaitu bagi saya itu bahasa Indonesia apa? Ya, ada ciri-ciri khusus tumbuhan dan habitatnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan dan juga peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 17 Agustus. Nah, di sini sekarang ibu bertanya. Nah, kita akan menarik kesimpulan ya. Nah, di sini ada Mariska atau ini bisa? Jangan. Harus berani karena tadi sudah takut, sekarang harus berani ya. Silakan, coba. Tuh, coba. Ya, adalah coba. Agustus 1945 merupakan tanggal Sejarah. sejarah bagi bangsa Indonesia. Jika peristiwa itu akan Seakan seperti ini. maka sebagai penerima Penerus bangsa. Hargailah. Sungguh. dengan ilmu yang kita dapatkan di Indonesia Yang tercipta. yang tercinta dengan mengetahui ciri-ciri
Rawatlah tanaman di sekitar lingkunganmu. Sumber oksigen. Pada hari ini, yang pertama, untuk bangsa Indonesia, negara bagi bangsa Indonesia. Jika peristiwa itu tidak terjadi, maka Indonesia tidak akan seperti ini. Kita tidak akan tenang. Masih dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Karena adanya peristiwa pada tanggal 17 Agustus itu merupakan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena bangsa yang menghargai sejarah, karena di situ kita sebagai penerus atau generasi bangsa Indonesia dituntut untuk bersungguh-sungguh belajar untuk agar ilmu yang kita dapatkan bisa kita gunakan untuk masa depan penerus kita, yaitu berguna bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Kemudian dengan mengetahui ciri-ciri tumbuhan, perawatnya agar tumbuh subur. Jadi soal evaluasi silakan dikerjakan. Ibu kasih tahu satu menit ya. Silakan dikerjakan soal evaluasinya ya. Ada yang lebih? Ayo, ada yang lebih sini. Nah, silakan dikerjakan. Kemudian dipukul. Ini, silakan. Itu di situ silakan disilang. Ada soal. Jadi ada soal. Ya. Bendera yang Silakan perhatikan soal-soalnya. peristiwa atau kejadian adalah mengapa di mana senjata yang paling Bedanya tadi belum dipukul ya. Ayo semangat cepat ya. Nah, kita tadi sudah mengamati beberapa dari silakan dikumpul. Pukul 5. perhatikan syarat-syarat. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan ya. Stop Bapak. Tiwati di kanan itu guru. Di kanan. Susah itu deh, yang dikatakan lebih atas supaya ini. Sudah. Kegiatan apa yang menarik mengamati tumbuhan ya. Sama-sama deh. Itu kan ada
Sim. Ya, silakan kumpul ya, kumpul, silakan kumpul soalnya pada sini ya. Ayo, silakan dikumpulkan soalnya pada sini. Silakan dikumpul soalnya pada sini ya. Sapi kali ya. Ayo kumpul semua yang lain ya kumpul. Kumpul. Ayo tunggu sampai tunggu temannya ya. Ayo. Hanya orang kuat yang bisa kayak gini. Pepengkel bagus. Kita sudah ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Pertama, proklamasi kemerdekaan dan ciri-ciri. Kegiatan apa yang paling menarik menurut anak-anak? Coba duduk dulu, nak, duduk dulu. Mengenai pertumbuhan. Mengenai apa yang paling menarik? Ya, mengamati tumbuhan. Apa lagi? Mengenai apa lagi yang menarik? Ya, tentang proklamasi ya. Jadi menarik karena ibu menampilkan banyak media ya. Ada media konkret, ada media IT ya, IT namanya di teknologi. Ya seperti AL tadi PPT, jadi itu adalah pelajaran yang menurut kalian menarik ya. Bisa bertua. Coba perhatikan sudah. Nah, sekarang silakan ditutup buku temanya. Tutup buku temanya. Kumpulkan semua taruh di dalam tas ya. Kita akan bersiap untuk pulang. Kita akan bersiap untuk pulang. Ayo pokoknya. Sebelum Coba perhatikan. Masih dapat siapa yang nyanyi lagu daerah Lagu Bima.
pulang ya. Tetapi Senang sebelum sekali. kita pulang, kita akan berdoa dulu sambil disiapkan ya. Kita berdoa. Berdoa selesai, bersalam. Beri hormat. Sama-sama, terima kasih ya. Nah, jangan lupa dan Selesai. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar masih di tema 2 ya. Nanti minggu depan ya. Karena hari ini kita sudah ambil ujian pulang. Nah, anak-anak kalau pulang tolong berjalan di sebelah mana? Kiri. Di sebelah kiri. Jadi saat nanti pulang sekolah jangan lupa buka bajunya, simpan baik-baik tasnya, kemudian sarapan makan siang dulu ya, istirahat dulu. Nah, lalu bisa pergi main, jangan masih pergi main. Wah, partisipasinya hari ini ya. Terima kasih atas keaktifannya. Nah, jadi silakan pulang ya, siap dulu, siapkan dulu. Berbaris nih, berbaris. Abdullah.